Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan kegiatan oleh Koordinator Pengembangan Mutu BPPP MPV BOE, Bapak Dr. Anwar Sidarta MSc, kami silakan. Oke, makasih Mbak Tessa. Suaranya bisa didengar Mbak Tessa? Bisa Pak, silakan. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak PLT, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Tata Usaha, Pak Dr. Insinyur Abdurrahim, Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bapak Syarif dan Bapak Nur Hadi, insya Allah yang pagi ini sudah bersama-sama dengan kita. Seluruh peserta sosialisasi pendaftaran SMK-PK atau SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan ya, yang berkenan hadir pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan kesempatan ya, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Bapak PLT yang kami hormati, izinkan saya melaporkan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 165/M/2021 tentang SMK atau tentang program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, bahwa program SMK Pusat Keunggulan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta menjadi rujukan atau pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Jadi program SMK-PK ini menjadi program prioritas nasional pada tahun 2021 maupun tahun 2022 ini. Berikutnya, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang dan elektronika selaku UPT di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi berkewajiban melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh SMK yang berada di bawah binaan BPPP MPV BOE. Perlu kami laporkan Pak PLT bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan sosialisasi sebelumnya yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, tentunya dilaksanakan oleh Direktorat SMK. Dan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, kita telah mengundang 26 Dinas Pendidikan Provinsi, termasuk juga seluruh SMK yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi. Dan kegiatan ini akan dilakukan dari pagi sampai siang hari nanti ya. Dengan harapan tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa seluruh SMK yang mengikuti kegiatan sosialisasi telah memahami dan bisa mengikuti seluruh alur atau proses pendaftaran program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Dan perlu kami informasikan juga Pak Rohim bahwa kita mengundang bukan hanya SMK yang belum masuk program SMK-PK, tetapi SMK yang sudah masuk program SMK-PK tahun 2021
juga kita undang mengikuti kegiatan sosialisasi. Karena SMK PK yang lama ya maupun yang baru harus mengikuti proses pendaftaran di tahun 2022 ini. Berikutnya mohon berkenan Pak PLT yang dalam diwakili Pak Kabak Tata Usaha untuk memberikan arahan dan materi beberapa hal terkait dengan sosialisasi pendaftaran SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 dan sekaligus nanti membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian Pak PLT yang bisa kami laporkan dan seluruh hadirin undangan yang telah berkenan hadir pada kegiatan sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan, kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas ini, dan semoga semuanya nanti ya akan mendapatkan kelancaran dan mengikuti pendaftaran program SMK PK ini. Dan kita akan mendapatkan SMK yang terbaik untuk mengikuti program SMK Pusat Keunggulan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anwar. Dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh PLT Kepala BP PPMPV BOE Malang, Bapak Dr. Henry Tambunan. Kami silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kepala Bagian Tata Usaha, Pak Abdul Rohim, para koordinator, Pak Anwar, Pak Santosa, serta teman-teman dari Balai Besar Pengembangan Pembangunan Malang, Bapak atau Ibu Kepala Dinas, Bapak atau Ibu Kepala SMK yang pada hari ini ikut menghadiri ya, atau mengikuti acara sosialisasi pendaftaran SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita ya di pendidikan vokasi ini, khususnya SMK maupun politeknik maupun lembaga kursus saat ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah ya dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Ya. Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden maupun Menteri selalu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dan bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia ke depannya yang siap untuk bekerja, yang siap bersaing dan mempunyai kompetensi dan siap membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam beberapa kesempatan juga pimpinan negara kita maupun Mas Menteri sudah melakukan semacam benchmarking ya ke negara-negara maju ya, dan mendapatkan bahwa di negara-negara maju itu ya sekolah pendidikan vokasi ya pendidikan vokasi itu mendapatkan perhatian yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan pendidikan akademik ya di negara-negara maju itu lebih dominan adalah baik SMK-nya ya seperti SMK-nya atau sederajatnya maupun politekniknya itu yang lebih mendapatkan perhatian. Jadi kalau diperbandingkan itu sekitar 60 berbanding dengan 40% kalau pendidikan vokasi dibandingkan dengan pendidikan akademik. Itulah bagaimana ya suatu negara maju itu memberikan perhatian kepada pendidikan vokasi dalam menyiapkan sumber daya manusianya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kita di Indonesia ini, tadi sudah sampaikan bahwa Bapak Presiden maupun Menteri memberikan perhatian untuk pendidikan vokasi ini. Yaitu bagaimana Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ingin menyiapkan sumber daya manusia ya yang siap bekerja
atau nanti juga kalau misalnya di SMK dia bisa melanjutkan studi atau dia bisa membuka lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya di Ditjen Pendidikan Vokasi sebenarnya ini sudah dimulai dari tahun 2019 Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu dinamakan dengan program Center of Excellence, ya. Kemudian tahun 2021 berubah nama menjadi sekolah pusat keunggulan, SMK Pusat Keunggulan. Jadi sebelumnya SMK COE, kemudian 2021 SMK Pusat Keunggulan, kemudian dilanjutkan dengan tahun 2022 disebutkan juga dengan nama Sekolah Pusat SMK Pusat Keunggulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk tahun 2022 ini memang ini kita mulai dari awal-awal, Pak. Ini kita mulai di awal-awal tahun ini, yaitu bagaimana supaya nanti ini proses ini semua bisa berjalan, ya, tidak ada yang tanda kutip tidak bisa diselesaikan atau mangkrak, ya. Jadi kita lakukan di awal tahun. Tahun 2021 kita sudah siapkan juknisnya semua, ya. Semua sudah kita siapkan sehingga di awal tahun ini, ya, di awal tahun ini sudah mulai kita sosialisasikan untuk melakukan pendaftaran, ya. Kalau tidak salah mungkin ini sekarang sudah mulai pendaftaran, ya. Mungkin akan ditutup dalam waktu mungkin 1 minggu lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti teman-teman narasumber akan menyampaikannya. Jadi memang kita saat ini sudah aktif, ya, untuk melakukan sosialisasi. Kebetulan BOE ini mendapatkan tugas, ya, dan umumnya Balai Besar mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan kepada SMK di bawah binaannya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kami dari BOE Malang, ya, mengadakan sosialisasi pendaftaran SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 ke SMK di bawah binaan kami, dan juga mungkin nanti Direktorat SMK maupun Pak Dirjen juga saat ini juga sedang aktif untuk melakukan sosialisasi. Kami berharap yang mendaftar untuk mengikuti SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 ini, ya, ini semakin banyak, gitu ya. Ini semakin banyak, dan tentunya skema untuk SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 ini mungkin sangat menarik, ya. Nanti para narasumber akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentunya sekali lagi kami sampaikan, kami berharap nih Bapak Ibu sekalian yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, ya, setelah nanti Bapak atau Ibu yang menyampaikan sosialisasi, ya, tentang SMKPK ini segera mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian, ya, menyiapkan hal-hal baik dokumen, ya, yang diminta dan sebagainya, mohon segera disiapkan, nanti dikirimkan mungkin melalui Takola atau bagaimana, nanti teman-teman dari narasumber akan menjelaskan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari binaan BOE Malang ini akan mendaftar sebanyak mungkin, ya, untuk mengikuti pendaftaran SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Selamat, ya, untuk mengikuti sosialisasi. Jangan ragu untuk bertanya kepada narasumber, ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau yang tidak dimengerti, kami atau narasumber siap untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan sosialisasi pendaftaran SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PLT. Terima kasih Pak PLT. Kepala. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Henry Tambunan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan sosialisasi pendaftaran SMK Pusat Keunggulan 2022 yang dilakukan secara daring oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika 6 Januari 2022.
Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Terima Pak kasih Anwar. Henry, Oke, makasih. Bapak. Terima kasih Maaf, Pak Bu. Henry. Saya melanjutkan tugas saya dan selamat untuk melakukan sosialisasi. Terima kasih. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Tessa. Acara kami ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq, bisa dipanggil Rafiq. Saya bertindak selaku moderator pada kegiatan sosialisasi hari ini. Jadi sebelum acara kita serahkan kepada ketiga narasumber, kami akan sampaikan kurang lebih rundown kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama yaitu pemaparan materi pendaftaran SMK Pusat Keunggulan 2022, di mana nanti ada 3 narasumber yang secara bergiliran akan menyampaikan materinya masing-masing. Kemudian setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya, kami akan membuka sesi tanya jawab, hanya saja biar acaranya lebih efektif dan efisien, kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengisi di link yang sudah kami share di forum chat, di mana di link tersebut juga berisi link daftar hadir, materi, virtual background, dan juga link untuk mengisi pertanyaan. Dan jangan lupa pertanyaan dibuat seringkas mungkin dan straight to the point. Itu mungkin awalan dari kami. Selanjutnya, tanpa mengulur-ulur waktu, untuk mempersingkat waktu, kami akan persilakan kepada narasumber kita yang pertama. Saya sampaikan kurikulum vitae singkat beliau, yaitu Dr. Insinyur Abdul Rohim MM. Beliau lahir di Malang tanggal 19 Februari 1966. Sekarang beliau menjabat Kepala Bagian Tata Usaha BPPP MPV BOE Malang. Dan pada kesempatan pagi ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi SMK Pusat Keunggulan 2022. Ada yang kami hormati, Pak Abdul Rahim, waktu dan tempat kami. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rafiq, Pak Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir dalam rangka sosialisasi program SMK Keunggulan tahun 2022. Tadi sudah dikenalkan oleh MC. Bapak Ibu sekalian, ini materi pertama tentang sosialisasi program SMK-PK tahun 2022. Yang pertama terkait dengan program, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anwar bahwa program SMK-PK ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK. Kalau kualitas pasti terkait dengan outputnya, ya. Outputnya itu terkait dengan kinerja SMK. Kinerja SMK bisa diukur itu kalau outputnya bahkan outcome-nya yang selalu digarisbawahi disampaikan oleh Pak Dirjen BMW. Ini adalah ukuran tentang program SMK-PK. Ya, dengan definisi seperti ini ya, dengan program tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja yang tentunya diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Henry, setelah pemerintah melakukan kajian dengan negara-negara maju bahwa prioritas
pendidikan, yaitu pendidikan vokasi, bahkan 60-70% pendidikan vokasi di negara-negara maju. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin maju, kita harus sudah pada pembenahan di dalam pendidikan vokasi. Inilah langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka memprioritas untuk pendidikan vokasi ini. Pendidikan vokasi tidak ada artinya apabila tidak ada penyelarasan atau keterkaitan dengan dunia usaha, dunia industri. Pasti tidak ada artinya, sehingga peningkatan kualitas dan kinerja ini melalui kemitraan dan penyelarasan dunia usaha, dunia industri. Inilah yang menjadi rujukan bagi SMK untuk menuju SMK pusat keunggulan. Dan diharapkan tadi program SMK PK ini menjadi pengimbasan terhadap SMK lainnya, terhadap kualitas yang sudah didapatkan. Ini terkait dengan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak lepas dari stakeholder pendidikan atau ekosistem pendidikan, keluarga, guru, institusi pendidikan, dan yang tidak kalah pentingnya tadi adalah dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat. Ini yang menjadi acuan bagi untuk peningkatan pendidikan berkualitas tadi. Nah, Bapak Ibu, ini juga sudah sering disampaikan oleh Pak Dirjen ya, bahwa arah ke depan pendidikan terkait dengan pendidikan vokasi yang terdiri dari ekosistem, pasti harapannya adalah belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan ya. Artinya menyenangkan ya di SMK itu siswa itu akan senang, bukan kalau gurunya rapat itu malah bersorak hore senang, tapi malah sedih. Gurunya rapat itu malah sedih gitu loh siswa itu ya. Ini yang menyenangkan itu artinya berada di sekolah itu sangat senang ya. Harapannya seperti itu. Bukan menjadikan siswa itu beban. Kadang-kadang waduh sudah Senin lagi ini yang menjadi belajar yang menyenangkan. Kemudian guru bahkan di sini disampaikan sebagai fasilitator, bahkan bukan hanya sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai teach, tapi juga sebagai coach. Bahkan kalau Pak Dirjen mengatakan itu guru itu sebagai bro atau sis ya. Ini kedepannya seperti itu ya. Jadi tidak hanya guru itu mengajar terus seperti itu ya, sehingga siswa pencapaian belajar menyenangkan itu akan tercapai apabila guru bertindak memposisikan kepada siswanya. Kemudian juga pelatihan guru berdasarkan praktek ini sudah kita lakukan ya di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif dan elektronika pada kemarin melalui program upskilling reskilling guru untuk SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Dan lain sebagainya nanti bisa karena ini waktunya mungkin yang utama nanti pada pendaftaran ya, ini bisa dibaca secara keseluruhan nantinya. Bapak Ibu, lulusan SMK berkarakter pelajar Pancasila dan pekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa siswa diharapkan juga selain kompeten di bidangnya juga bisa berwirausaha dan kita harus menyiapkan fasilitasinya untuk berwirausaha dan juga melanjutkan studi. Semua itu informasinya Pak Dirjen itu semuanya baik, bekerja, berwirausaha atau melanjutkan studi. Yang penting bagi siswa itu adalah passion, tidak ikut-ikutan ya, tidak mau ke sana ikut ke sana, tapi sesuai dengan passion-nya masing-masing. Nah, langkah-langkah pemerintah penguatan kapasitas SDM ya.
kepala sekolah, pengawas sekolah ini akan ditingkatkan kapasitasnya. Bahkan tahun 2020-2021 kemarin kita juga sudah menyelenggarakan peningkatan kapabilitas kepala sekolah dalam rangka manajerial untuk berbasis industri. Ini kita akan lakukan bagi balai besar juga yang akan punya program ya. Kemudian juga pembelajaran kompetensi siap kerja ini terkait dengan program upskilling upskilling. Kemudian penguatan kualitas bangunan ini program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui SMK. Kemudian manajemen sekolah berbasis data dan juga pendampingan oleh perguruan tinggi. Kemarin memang kita dibagi tugas balai besar pendampingan terhadap paradigma baru, PIP, pendampingan implementasi pembelajaran pada kurikulum paradigma baru, sementara perguruan tinggi pendampingan dalam link and match ya. Ini kita bagi tugas dengan perguruan tinggi. Bapak Ibu, bagaimana program SMK dalam rangka peningkatan kualitas kinerja sehingga menghasilkan lulusan yang diserap dan diapresiasi tinggi oleh dunia kerja dan menjadi mercusuar bagi SMK lainnya melalui proses transformasi. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dunia kerja melalui teaching factory. Semua arahan atau fokus pada pembelajaran diarahkan kepada dunia usaha, dunia industri, project based learning, teaching factory, produk kreatif dan lain sebagainya, orientasinya kepada dunia usaha, dunia industri. Kemudian SDM yang unggul dalam fasilitas pembelajaran berbasis kebutuhan dunia kerja. SDM yang unggul ini pasti terkait dengan pengalaman kemarin, makanya program yang kita lakukan adalah guru juga magang kerja. Kemudian juga dilakukan sertifikasi oleh industri. Jadi SDM yang unggul diciptakan dengan melalui diklat, magang, dan sertifikasi. Perencanaan program dan anggaran SMK berbasis refleksi diri. Kita sudah melihat potensi yang ada sehingga bahkan melalui penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu, inilah feedbacknya dalam rangka perencanaan program dan anggaran. Dan juga pengembangan pusat pembelajaran bagi SMK lain. Diharapkan SMK yang sudah menjadi PK ini akan mengimbaskan, akan menularkan kepada SMK lainnya di sekitarnya. Ini bidang-bidang sekolah yang terkait dengan bidang-bidang keahlian ya, ada industri kreatif, pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian ini terkait dengan dua macam pendanaan ya, program SMK Pusat Keunggulan tadi disampaikan oleh Pak Anwar, ada SMK yang sudah PK tahun 2021, kita undang juga di sini dengan skema pendanaan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri maupun dari pemerintah secara sendiri. Ini skema terkait dengan dua model pusat keunggulan. Bapak Ibu, terkait kurikulum paradigma baru, kita sudah mendampingi dari 138 SMK PK tahun 2021, kita pendampingan dalam hal pembelajaran ya, bahkan sampai P5BK ke kurikulum operasional sekolah dan sebagainya. Tetapi terkait dengan strategi, terkait dengan link and match ini yang dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya politeknik. Ini konsepnya Bapak Ibu terkait dengan kurikulum baru, ini sudah harus banyak berubah ya. Semester 1 diawali dengan penguatan fondasi, numerasi dan sebagainya sampai
pencapaian kompetensi pada kompetensi keahlian. Project based learning-nya juga ini maunya tidak pada proyek-proyekan, tapi benar-benar proyek yang diterima masyarakat atau oleh industri. Yang harapannya ke depan seperti itu ya, tidak hanya proyek-proyekan tapi betul-betul yang sudah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian magang praktek industri ini juga menjadi pilar bagi SDM unggul, karena SDM yang unggul ini akan menciptakan siswa-siswa atau SDM unggul yang berikutnya. Ini makanya program magang atau praktek kerja industri. Ini sudah kita desain di dalam program tahun 2021 melalui upskilling. Ini juga tujuan menggunakan PBL, project real ya, ini tadi seperti yang project based learning, projectnya adalah project real. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan fondasi literasi numerasi, kreativitas dan berpikir kritis, dimulai dari input siswa, soft skill, karena Pak Dirjen selalu mengatakan hard skill oke, ya, hard skill oke, tapi testimoni industri mengatakan soft skill dari siswa ini yang kurang. Testimoni industri mengatakan komunikasi, kerjasama, ketahanan bekerja ini yang dibutuhkan oleh industri yang masih kurang, sampai kepada kompetensi. Ini proyek lulusan SMK tadi seperti di awal juga disampaikan, bekerja, melanjutkan studi, dan wirausaha. Karena kita sadar ya bahwa Bapak Ibu sekalian, kita menggenjot di dalam wirausaha ya sebenarnya ya, karena perbandingan di negara-negara maju itu wirausaha ini memang yang sangat besar. Negara maju itu harus dibangun minimal 8% itu harus wirausaha. Nah, kalau wirausahanya masih kurang 8% pasti belum bisa mencapai negara besar. Ini makanya kita genjot selain bekerja, melanjutkan dan juga wirausaha. Karena dari pendidikan vokasi inilah orang punya keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja atau wirausaha baru. Ini terkait dengan kelompok mapel, Bapak Ibu ya, nanti di dalam kurikulumnya mapel umum, muatan kejuruan. Ini juga terkait dengan mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan skema pemadanan dukungan, ini ya, kapasitas kepala sekolah, ini ada tahapan, diharapkannya sampai tahap 4 ini ya, diharapkannya Pak sampai tahap 4. Kepala sekolah secara kreatif memiliki kepemimpinan sekolah secara menyeluruh dan mendalam selaras dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini terkait dengan area intervensi, SMK Pusat Keunggulan, dan juga pemadanan dukungan. Ini tadi sudah ada perbedaan pada Pak Sarif, Pak Nur Hadi. Untuk lebih teknis lagi, Pak, apa yang dimaksudkan dengan ini skema lanjutan dan intervensi dasar tadi. Ini pemanfaatan biaya SMK PK lanjutan skema pemadanan dukungan ya, biaya SMK baru skema, ini juga nanti akan lebih detail lagi akan disampaikan oleh Pak Nur Hadi dan Pak Sarif. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tidak dengan 8+ ini ya, tidak asing lagi dengan 8+ ini yang merupakan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, khususnya link and super match ya. Ini ya, tugas dari sebenarnya di dalam pendampingan kepada SMK PK ini nanti kepada perguruan tinggi. Di sana ada kurikulum disusun bersama, dan kemarin tahun 2021 BUI Malang atau BDC telah mendampingi juga kepada SMK binaan ya, SMK binaan, mudah-mudahan bisa masuk ya dalam pengusulan ini. Kita sudah sampaikan semua 8+ ini kepada SMK binaan.
ini manfaat untuk pemerintah daerah. Tadi kan ada dinas-dinas ya, meningkatkan kompetensi SDM satuan pendidikan, membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan. SMK pusat keunggulan ke SMK lainnya, artinya pengimbasan kepada SMK lainnya, mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, mendorong potensi ekonomi lokal, dan menjadi daerah rujukan praktek baik dalam pengembangan SMK. Nah, terkait dengan informasi bagi SMK, nanti mungkin narasumber yang lain Pak Sarif ya akan menyampaikan ini terkait dengan keputusan Menteri tadi juga sudah disampaikan, keputusan Mendikbudristek nomor 165 program SMK Pusat Keunggulan ini. Itu Pak Raufik yang perlu kami sampaikan sebagai sosialisasi ini. Harapannya tadi disampaikan Pak Kepala bahwa kita akan mendapatkan yang banyak yang mendaftar, tentunya melalui proses yang akan nanti disampaikan oleh narasumber Pak Sarif dan Pak Nur Hadi. Itu mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Bapak Ibu mengikuti sampai selesai, dan juga ada tindak lanjut nanti. Tadi disampaikan batasan akhir sampai pendaftaran sampai tanggal 14 Januari. Terima kasih Pak Raufik. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rohim selaku narasumber pertama. Mungkin sedikit dari apa yang tadi sudah beliau sampaikan, bahwasanya SMK Pusat Keunggulan adalah program yang bertujuan untuk terimplementasinya pengembangan SMK yang bermuara pada peningkatan kualitas dan kinerja, diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI. Beliau juga sudah menyampaikan intro awal terkait ada skema yang sedikit berbeda dari SMK Pusat Keunggulan program tahun 2021, di mana di tahun 2022 ini ada beberapa skema, yaitu yang pertama skema baru, kemudian skema lanjutan, dan juga skema PK pemadanan dukungan, yaitu SMK yang dapat dukungan dana dari industri, Direktorat juga memberi dana sebesar apa yang diberikan oleh industri. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber yang pertama. Selanjutnya, Bapak dan Ibu peserta, kami bacakan kurikulum vitae singkat dari narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Pak Nur Hadi Budi Santoso, SPD MPD. Beliau lahir di Sukoharjo, 19 Februari 1970. Beliau menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Madya di BPPP MPV BOE Malang. Beliau nanti akan menyampaikan materi terkait panduan teknis pendaftaran SMK PK. Tanpa panjang lebar lagi, kami persilakan kepada Pak Nur Hadi Budi Santoso untuk menyampaikan materinya. Terima kasih.